بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada kata yang tepat kita ungkapkan kecuali kalimat alhamdulillahi rabbil alamin yang menjadi wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu dan terus mengalir dalam kehidupan kita ini. Dengan syukur kita akan terus merasakan kenikmatan yang terus bertambah dan bisa kita memaksimalkannya untuk menjalankan misi utama kita di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain bersyukur pada momentum yang penuh berkah ini, mari kita juga senantiasa menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat kemampuan kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang olehnya. Ketakwaan ini harus terus disemai dalam diri kita untuk menjadi rambu-rambu agar tidak jauh dari jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan yang terus kita kuatkan ini juga harus terus kita tanamkan kepada anak-anak kita, para generasi penerus peradaban di masa yang akan datang. Kita sudah merasakan bagaimana dunia saat ini sangat cepat sekali mengalami perubahan. Untuk menghadapinya, sangat penting untuk membekali mereka dengan keteguhan iman dan takwa dan juga bekal akhlak dan karakter mulia. Dan ini yang menjadi misi utama para pendidik atau guru. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, menjadi seorang guru adalah profesi dan tugas yang sangat mulia. Guru merupakan sumber ilmu yang akan diserap oleh para murid sebagai bekal menghadapi masa depan. Dari keurutan gurulah karakter generasi muda akan terbentuk dan mewujudkan sebuah peradaban yang mulia. Guru menjadi tumpuan dalam menjadikan generasi yang berilmu dan berakhlak, sebagaimana misi utama Nabi Muhammad SAW sebagai guru umat Islam yang termaktub dalam hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini adalah bukti otentik bahwa Nabi Muhammad lahir sebagai pembawa Islam yang penuh rahmat dan perbaikan akhlak. Dengan akhlak yang mulia ini pula yang menjadi salah satu faktor suksesnya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa menyebar cepat di berbagai penjuru dunia. Mulianya akhlak Nabi telah disebutkan dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad
benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dari hal ini kita bisa mengetahui bahwa misi seorang guru adalah bukan hanya mengajar agar para peserta didik menjadi pintar, namun guru juga memiliki tugas dan misi mendidik agar para peserta didik menjadi baik. Terlebih di era modern dengan pola gaya hidup yang mengarah kepada hedonisme dan penghambaan kepada materi. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang lambat laun merubah pola pikir dan perilaku masyarakat, khususnya para generasi muda. Peran dan tugas guru semakin berat untuk tidak sekedar mencerdaskan murid, namun juga membekali mereka dengan akhlak dan karakter yang mulia. Masyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi guru yang baik bukanlah berorientasi kepada materi duniawi. Menjadi guru yang baik bukan hanya sekedar datang ke kelas, menyampaikan materi pelajaran untuk mengisi asupan otak murid saja. Guru bukan hanya menjadi fasilitator dalam pembelajaran siswa dan siswi, namun lebih dari itu, menjadi pendidik harus secara utuh mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan melakukan evaluasi. Guru harus benar-benar berkomitmen menjadi pendidik yang melaksanakan tugas dari dalam hati dan memberi asupan batin serta lebih peduli pada akhlak murid. Akan menjadi hambar ketika seorang yang berprofesi sebagai seorang guru hanya berkutat pada administrasi dan nilai di atas kertas tanpa melihat perubahan akhlak para generasi muda. Sehingga penting untuk menjadi seorang guru yang mengajar dari dalam hati, bukan mengajar hanya karena gaji. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, untuk menjadi guru yang ideal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga sudah menyebutkan tugas utama guru, yakni mendidik, membimbing, mengajar, menilai, melatih, dan mengevaluasi peserta didik mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan formal. Untuk melaksanakan tugas ini, ada 4 kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki guru, yakni pertama, kompetensi kepribadian. Kompetensi ini adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kedua adalah kompetensi pedagogis, yakni kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Ketiga adalah kompetensi sosial, yakni kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, peserta didik dan masyarakat. Dan keempat adalah kompetensi profesional, yakni penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. Mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum mata pelajaran dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Masyiral muslimin rahimakumullah, jika kemampuan ini dimiliki oleh para guru, maka tugas mengajar dan mendidik akan bisa dilakukan dengan baik. Ditambah lagi dengan keikhlasan niat dalam menjalankan misinya. Niat menjadi sangat penting untuk menjadi pondasi yang akan membentuk bangunan yang kokoh. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah rasulih, fa hijratuhu ila Allah rasulih. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا وِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ." Yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya.
dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masyiral muslimin rahimakumullah, guru adalah sosok yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang bukan saja diperuntukkan untuk dirinya sendiri, namun lebih dari itu, guru adalah sosok yang memberikan ilmunya pada orang lain. Sehingga tak heran posisi guru di tengah masyarakat memang ditempatkan pada posisi yang baik. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaan yang diperoleh bagi mereka yang memiliki ilmu dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Allah senantiasa akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Semoga kita dianugerahi guru-guru yang hebat, yang mampu membimbing para generasi muda, yang memiliki karakter dan akhlak mulia, ditambah dengan kecerdasan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, sebagai modal menghadapi keras dan derasnya perubahan zaman. Semoga Allah mengijabah doa dan harapan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والكورونا والزلازل وسوء الفتنة والمحن ما
ظهر منها وبطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر.